Pasukan perlawanan di Lebanon kembali menyerang wilayah pendudukan yang belum pernah diserang sebelumnya oleh mujahidinnya. Hizbullah menggunakan rudal Katyusha hingga menyebabkan kerusakan di beberapa sektor. Serangan ini diumumkan pasukan perlawanan di Lebanon pada Senin 22 Juli 2024 malam. Mereka mengaku telah melakukan pengeboman di koloni Surial di Galilea. Ini menjadi serangan perdana Hizbullah di wilayah tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan lusinan roket Katyusha. Menurut klaim Hizbullah, Surial diserang untuk membalas tindakan musuh terhadap warga sipil. Media Israel melaporkan bahwa 2 warga Israel terluka akibat roket yang jatuh di Surial di utara Israel. Sementara situs web Walla Israel mengindikasikan bahwa rudal dari Lebanon tiba di Surial yang menyebabkan sebuah bangunan rusak. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah telah mengeluarkan ancaman terhadap Israel. Nasrullah menyebut pihaknya akan menargetkan permukiman baru yang belum pernah menjadi sasaran sebelumnya. Tindakan akan diambil jika Israel tetap menargetkan warga sipil. Pasukan perlawanan Palestina terus menargetkan tentara Israel yang memasuki jalur Gaza. Mereka mampu meledakkan tank-tank Zionis hingga posisi IDF di terowongan. Militan Palestina tak hentinya melakukan penyerangan meski konflik dengan Israel telah berjalan selama 290 hari. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengklaim telah menargetkan 3 tank Merkava dan sebuah bulldozer militer D9. Kendaraan tersebut diledakkan menggunakan peluru Al-Yasin 105 dan perangkat SAWAS di daerah Bani Suhaila. Di selatan jalur Gaza, brigade tersebut menargetkan tank Merkava 4 dengan rudal Al-Yasin 105. Selain itu, Mujahidin Hassam mampu meledakkan sebagian terowongan milik pasukan teknik pendudukan. Mereka juga meluncurkan rudal SAM-7 ke helikopter Apache di langit wilayah tengah jalur Gaza. Namun tak dijelaskan apakah ada korban jiwa maupun luka akibat serangan tersebut. Di lain sisi, pejuang perlawanan mampu bentrok dengan kekuatan Zionis di dalam sebuah gedung dari jarak nol. Serangan itu diklaim merewaskan tentara pendudukan di lingkungan Al-Furqan di Tal Al-Sultan. Wilayah Galilea yang menjadi pusat teknologi pangan Israel diserang pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Saat ini warga yang berada di wilayah tersebut tengah menyelamatkan diri ke tempat aman. Dikutip dari tribunnews.com, serangan Hizbullah ke Galilea ini dilaporkan oleh media Israel Kalkalis. Beberapa perusahaan yang berada dalam bidang pangan dan pertanian khawatir terkena bom Hizbullah. Mereka akhirnya memutuskan pindah dari Israel Utara. Pusat teknologi pangan ini merupakan salah satu visi Israel yang terletak di Galilea yang diduduki di khususnya Kiryat Simona. Sebelum perang dimulai, Kiryat Simona menampung 90 perusahaan rintisan. Perusahaan-perusahaan ini menampung 500 pekerja. Namun saat ini semua perusahaan yang berada di wilayah tersebut hancur. Puluhan perusahaan yang hancur kini pindah ke wilayah selatan Palestina yang diduduki. Para pengusaha takut untuk kembali karena tak ada jaminan keselamatan. Pelabuhan dan gudang minyak Yaman terbakar setelah diserang pasukan pendudukan Israel pada Sabtu 20 Juli 2024. Kini militan Houthi balik mengeluarkan ancaman untuk memombardir pelabuhan dan ladang minyak Zionis. Houthi yang didukung Iran sedang bersiap untuk menyerang target sensitif baru di Israel dan kawasan. Kabar ini disampaikan oleh seorang sumber dari Yaman. Ancaman ini muncul sebagai tanggapan atas serangan balasan Israel di pelabuhan Hudaidah yang diduduki Houthi di Yaman Barat. Para pemimpin militer Houthi disebut telah menambahkan item-item baru ke dalam bank target mereka. Nantinya, militan Yaman tersebut akan bekerja sama dengan anggota poros perlawanan lainnya, yaitu kelompok paramiliter yang didukung Iran di Lebanon, Irak, dan Suriah. Houthi rencananya akan menyerang pelabuhan Mediterania Israel di Ashdod, Ashkelon, dan Haifa selain pelabuhan Laut Merah di Eilat. Ladang gas Israel di Mediterania kini juga dikatakan berada dalam bidikan Houthi. Begitu pula kapal tanker minyak yang mengangkut bahan bakar dari Azerbaijan dan Kazakhstan ke Israel melalui Mediterania Timur.
Kelompok Houthi atau Ansarullah di Yaman mengirim sinyal akan adanya serangan balasan terhadap Israel dalam waktu dekat. Lokasi vital Zionis terancam menjadi target serangan besar-besaran. Diketahui Yaman diserang pasukan pendudukan Israel pada Sabtu 20 Juli 2024. Tak lama setelah Hudaidah diserang, Houthi langsung bersumpah akan membalas rezim Zionis itu. Ali, seorang pejabat Biro Politik Houthi, menyebut akan ada kejutan dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut target serangan balasan Houthi akan meliputi wilayah luas di tanah Palestina yang kini diduduki Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, ia juga memperingatkan Israel bahwa serangan balasan yang kuat Houthi akan menjadi gempa bumi bagi Israel. Ancaman serupa juga diungkapkan pejabat Houthi, Hezam al-Ahsad. Ia memastikan serangan balasan terhadap Israel bakal dilancarkan. Serangan itu akan menargetkan fasilitas militer dan keamanan Israel. Bahkan dirinya meyakini serangan itu akan menargetkan fasilitas militer dan keamanan Israel. Brigade Al-Quds menggunakan bom tanam untuk melumpuhkan posisi pasukan pendudukan Israel. Serangan tersebut menyebabkan seorang penembak jitu militer rezim Zionis terbunuh. Penyerangan ini dibenarkan oleh Brigade Al-Quds dan Brigade Tulkarem. Mereka membenarkan bahwa mujahidinnya telah meledakkan alat peledak yang telah disiapkan sebelumnya di lokasi penembak jitu Israel. Saat itu pasukan Zionis tengah memasuki poros Al-Murabba di kota tersebut. Serangan serupa juga diungkapkan oleh Brigade Al-Hassam. Di lokasi yang sama, mereka juga mengungkapkan bahwa mujahidinnya telah meledakkan alat peledak Sanhur 5 di bulldozer D9 Israel. Meskipun terjadi pembunuhan terhadap para pemimpinnya, perlawanan tetap melanjutkan operasinya untuk menghadapi IDF. Diketahui, Komandan Brigade Martir Is-al-Din Al-Hassam di Kem Tulkarem, Ashraf Nafi, terbunuh. Ia tewas bersama dua orang komandan Brigade Martir Al-Aqsa, Muhammad Awad dan Muhammad Badi. Ketiganya terbunuh dalam serangan tentara Israel pada Selasa 23 Juli 2024 pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.